Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022 kategori 1. Perkenalkan, nama saya Sri Okta Nurkia Nainggolan. Saya dari instansi SD Negeri 112315 Marbau Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja guna untuk melengkapi tugas dari PPG dalam jabatan 2022 kategori 1. Di sini saya akan mengambil materi Aku Anak yang Patuh Aturan pada bidang studi PKN fase A kelas 1. Selamat menyaksikan. Ibu tanya sekarang, ada yang tidak hadir? Perhatikan, hadir semua ya? Hadir semua ya? Nah, hadir semua. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa mimpin? Oh, si Riji, ayo. Sebentar belajar, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Sekarang kita pelajaran kita itu tentang Aku Anak yang Patuh Aturan. Sebelum kita memasuki ke pelajaran ini, Ibu sekarang mau nanya sama kamu. Tahukah kamu aturan? Apa aturan itu? Siapa yang tahu aturan? Siapa yang pernah mentaati peraturan dari orang tuanya? Siapa? Contohnya apa itu, Nak? Contohnya apa? Aturan di rumah? Menyapu rumah, ya, itu membantu orang tua. Iya. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kalian perhatikan video yang Ibu. Sebelum Ibu tayangkan video, baiknya kasih tahu dulu sama kamu. Tujuan dari pembelajaran kita ini apa? Tujuan pembelajaran kita itu peserta didik dapat mengidentifikasi tentang aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah atau di kehidupan kita sehari-hari. Serta yang kedua itu peserta didik dapat menjelaskan, menceritakan dan menunjukkan sikap menaati peraturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Ibu menggunakan metode biar kamu itu memahami pelajaran itu menarik. Menggunakan metode apa? PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Ibu akan menunjukkan masalah. Ibu akan menayangkan video. Dari video tersebut nanti kamu amati. Setelah kamu amati, nanti Ibu bertanya kepada kamu apa yang kamu amati. Sudah? Kita perhatikan. Sebelum kita itu perhatikan. Ibu akan menayangkan video. Kita nyanyi sama-sama bentar ya. Perhatikan. Perhatikan.
dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan atau tata tertib di rumah dan di sekolah. Kira-kira kalian tahu tidak aturan itu apa sih? Nah, aturan itu adalah petunjuk atau perintah yang harus Tadi aturan adalah petunjuk atau perintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Itu tadi peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Tadi itu kan bangun tidur tepat waktu, sarapan, berapa lagi? Membantu ibu itu adalah peraturan yang harus dilaksanakan, ya kan? Nah, lanjut, lanjutkan. Jadi, tujuan aturan itu dibuat adalah agar hidup kita akan menjadi lebih tertib, lebih Apa tadi tujuan peraturan itu dibuat agar hidup kita menjadi lebih tertib, lebih disiplin dan teratur. Sama seperti di sekolah. Nah, kalau kamu mentaati peraturan yang di sekolah, kalian akan menjadi anak yang disiplin. Baru patuh akan tata tertib. Jadi dimanapun kamu pasti akan menjadi anak yang sukses. Kalau mematuhi peraturan. dan lebih teratur. Nah, setiap tempat memiliki aturan, baik di dengarkan rumah ya. maupun di sekolah. Pertama-tama kita akan membahas tentang tata tertib atau aturan yang ada di rumah. Tahu tidak, yang buat aturan di rumah siapa sih? Iya, betul. Siapa? Sekarang ibu tanya, yang membuat aturan di rumah siapa? Ayah dan mama. Iya, ayah dan mama. Aturan di sekolah siapa yang buat? Ibu guru dan siapa? Anak murid. Nah, siapa? Bapak kepala sekolah. Sekolah. Kepala sekolah. Karena yang menaungi sekolah ini adalah bapak kepala sekolah, ya kan? Membuat peraturan di sekolah itu bapak kepala sekolah beserta ibu dewan guru atau wali kelas kamu. Paham? Berarti yang aturan di rumah adalah orang tua. Kalau di sekolah, kepala sekolah dan guru. Paham ya? Yang membuat aturan di rumah itu adalah ayah dan ibu. Nah, Perhatikan contoh aturan di rumah berikut perhatikan ya. contoh di rumahnya. Yang Nanti ibu tanya. pertama, meminta izin kepada orang tua sebelum bepergian. Jadi, misalnya kalau kalian ingin pergi bermain atau berangkat ke sekolah, sebaiknya kalian izin terlebih dahulu kepada Sekarang ibu orang tanya, siapa tadi pagi yang tidak izin sama orang tuanya pergi ke sekolah? Oh, berarti rata-rata minta izin. Iya, kita harus minta izin pergi sekolah ya. Nak. Mau kemanapun kita pergi, kita harus meminta izin kepada orang tua. Itu adalah aturan yang paling utama di rumah. Karena apa? Nanti kalau kamu nggak minta izin, orang tuamu pasti kecarian, ya nggak? Iya, itu harus ya nak ya. Mau kau di rumah maupun di mana, kamu harus meminta izin kepada orang tua. Baru. orang tua agar orang tua kalian tidak bingung mencari. Kemudian contoh yang kedua adalah merapikan tempat tidur sesudah. Nah, siapa yang sering merapikan tempat tidur? Yakin? Tuh, pandai anak ibu, pandai. Harus merapikan tempat tidurnya sendiri. Jangan lagi orang tua. Karena mama yang sering berperan ya. Kalau mama itu kan capek ya nak ya. Bangun pagi, masak, memberangkatkan ayah kerja, mengapa adik semua. Kamu harus bisa membantu. Imamat merapikan tempat tidur. Itu wajib ya nak ya, harus. Sudah bangun tidur. Nah, kalau kalian bangun tidur, kan tempat tidur kalian di kamar kalian tetap rapi untuk kalian tempati. Contoh yang ketiga, di luar jam belajar. Nah, menonton televisi di luar jam belajar. Sekarang ibu tanya,
Habis itu kalian apa? Tidur. Jam 9 malam kalian harus sudah tidur. Anak pelajar itu jam 9 malam harus sudah tidur, tidak boleh lagi nonton televisi. Paham? Ini nak, lanjut. Apabila kalian sedang belajar dan bisa tetap fokus ke mainan setelah bermain. Nah, siapa yang sering merapikan kembali mainan setelah bermain? Yakin? Nah, harus ya nak ya. Namanya kamu yang bermain harus kamu rapi. Jangan lagi mama. Kalau mama itu kan udah capek. Lalu kita Tidak lanjut. lagi yang meminta mainan tersebut kan. Mencuci piring setelah makan. Sebaiknya Apa? Kalau anak laki-laki ini jarang ini, ya kan? Hah? Kadang-kadang. Oh, kalau anak perempuan sering ya. Anak perempuan itu memang udah kerjaannya cuman. Kalau anak laki-laki habis makan harus cuci piring. Namanya kamu yang makan. Kamu harus bertanggung jawab. Itu kan kamu yang makan, harus kamu yang mencuci. Sudah? Nanti dilaksanakan di rumah ya. Lanjut. Berikutnya adalah menggunakan telepon genggam atau HP. Siapa yang sering main HP? Siapa yang sering main HP ini yang nomor 6 ini? Menggunakan telepon genggam sesuai keperluan. Ibu tanya, siapa yang habis pulang dari sekolah ke rumah langsung main HP? Ada? Ibu harap tidak ada ya nak ya. Kenapa? Tidak boleh. Jika kamu tergantung dengan handphone, berarti kamu nanti malas belajarnya, ya kan? Tidak ada niat mau belajar, bawaannya mau nonton game, nge-game aja ya. Ini Perhatikan, sesuai boleh. dengan keperluannya. Nah, anak-anak, jadi itu tadi adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Apakah contoh aturan tersebut sama dengan aturan di rumah kalian? Sama ya, Tapi ada tidak ya. ada perbedaan. Warga harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah dengan kalian. Jika kita baik, damai, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke tata aturan di rumah. Kita juga harus menaati aturan di sekolah. Perhatikan. Siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Aturan di sekolah tidak boleh dilanggar karena kalau dilanggar dapat mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Kenapa peraturan di sekolah tidak boleh dilanggar? Siapa yang tahu? Apa? Agar? Iya, agar kegiatan belajar tidak terganggu. Kenapa? Kalau kamu tidak mentaati aturan yang di sekolah, pasti kamu akan kena hukum. Hukumnya kena sanksinya apa? Mengutip sampah lagi, kebersihan lagi, ya kan? Jadi terpotong dengan waktu belajar yang seharusnya kita 7.30 sudah masuk. Gara-gara kamu tidak melaksanakan aturan yang di sekolah, jadi kita terpotong waktu untuk belajarnya, ya kan? Nah, perhatikan lagi. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah tiba di sekolah tepat waktu. Jadi, kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Ini ya. rata-rata semua tepat waktu tiba sekolah ya. Karena kita melanggar aturan. Jam berapa tiba sekolah? Baik, contoh yang kedua adalah 7.5 menggunakan seragam sekolah harus yang sudah rapi dan bersih. mengenakan Di sekolah seragam kita ada sekolah yang beberapa rapi dan seragam. bersih. Jadi Ah, seragam tersebut see? kita pakai pada hari-hari tertentu. Misalnya Raya. pada hari Senin, Dengan si semua Siri siswa ya? memakai baju merah putih. Riji. Terus hari Tidak Selasa memakai baju yang putih. Kepi. Lalu hari Rabu memakai Ah, merah putih. baru si Irul. Kamis, batik, Nah, dan dan hari rapi. Jumat Pakaian semua yang siswa rapi itu bagaimana memakai nak? baju Kita harus kebiasaan. memakai loh. Nah, si Yunda. Pakai. Tapi pada saat Harus ada pelajaran Nah, olahraga, tapi pakaian rapi itu nak kita pakai lengkap. Meskipun jas itu harus kita pakai. mengerjakan tugas Nah, sekolah baju sampai dimasukkan. selesai. Pakai Contoh ikat yang pinggang. keempat, Siapa yang pakai ikat pinggang? bermain dan makan pada saat jam Masyarakat pakai ikat istirahat. pinggang ya. Nah, Kemudian kalau kamu menjaga rapi nak. kebersihan, rukun
dengan teman. Kalau kamu rapi, Melaksanakan sholat. gurumu pasti senang. Jadi orang pun nengok, ih, anak sekolah SD 11, 2, 3, 15 memusnahkan itu rapi-rapi. Nah, baru perhatikan itu. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah sampai selesai. Siapa yang nggak pernah mengerjakan tugasnya? Ada nggak? Nah, langsung ketawa dia, Ricci. Sering. Ngerjakannya di mana? Kalau di rumah berarti ngerjakan PR ya kan? Harus dikerjakan di rumah. Pulang gimana tuh caranya? Pulang sekolah, makan, langsung kamu kerjakan. Tapi kalau sudah ngantuk, tidur dulu, bangun, baru kerjakan. Setelah itu, jangan langsung main. Bantu orang. Iya, bantu Sirian. Ini berarti sering dia. Siapa? Oh ya, Arya. Arya berarti pandai. Dia itu sering membantu orang tua. Nampak dari gelagatnya. Yang nomor 4, bermain dan makan saat jam istirahat. Nah, pernah nggak kamu makan di dalam kelas? Pernah ya? Pernah kan? Contoh, kamu tutut gigi, lalu nggak habis jajannya di luar. Waktu jam istirahat, kamu masukkan ke laci. Setelah guru menerangkan atau mengecek, kamu makan diam-diam. Pernah? Nggak boleh. Makanan itu harus dihabiskan waktu jam istirahat. Tidak boleh kita di kelas makan. Nggak boleh ya. Ada aturan. Itu tidak boleh. Baru menjaga kebersihan, rukun dengan teman dan tertib saat sholat. Ini nanti kita kan di sini nanti bakalan kita berbeda di sini ya. Kita tunggu kapan siap musolahnya. Kita akan nanti mengadakan ibadah bersama di situ, sholat bersama bagi umat muslim, ya kan? Umat Nasrani dia itu setiap hari Minggu ke gereja. Ada waktunya ya nak ya. Kalau orang Buddha, Hindu ada tempatnya sendiri, ya kan? Baru lanjut. Sholat berjamaah, dan masih banyak lagi contoh lainnya terkait aturan di sekolah. Menjadi anak yang tak lebih teratur dan disiplin gak bermanfaat. Perlihatkan di sini. Di sini pun ada penjelasan tentang peraturan. Peraturan tadi apa nak? Segala kegiatan atau taatan yang harus dilaksanakan. Tujuannya itu apa nak? Perhatikan. Untuk menciptakan kegiatan atau kehidupan supaya bisa tertib. Contohnya ini tadi ada di sini, perhatikan. Sama seperti yang Ibu bikin tadi ya kan, tidak menonton televisi, minta izin, menghormat orang tua, meletakkan sepatu di rak sepatu, itu pun aturan juga nah. Baru membantu orang tua, sopan dalam bertutur kata, harus ada etika. Patuh kepada orang tua. Baru yang di sekolah tidak terlambat, memakai seragam sekolah, tidak mencoret-coret meja dan kursi, tidak membuat kegaduhan. Ya, mengikuti upacara bendera. Sudah ini, Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. Ibu membagikan kelompok. Coba si Yumna, Hikmah, Nirul, kamu balikkan kursinya gini. Balikkan kursinya ini. Silakan ini udah bisa ya. Nirul ini di mana? Kamu gabung sama siapa? Gila, duduk di sini. Di sini. Ya itu satu gini aja, orang itu kan karena 4. Nah ini dia di tengah. Di sini kamu balik kanan, balik. Oh nggak mau sana Pak, kasihan. Nah tadi kan itu sudah Ibu bagikan ke KPD.
namanya. Namanya dari tulis. Namanya siapa? Birul, Adia, Gastian. Nah, apa yang diminta di situ dibuat. Gastian, nah, mana tadi? Ini gambar nomor apa tadi? Kakak dan adik nomor 5. Dari ini. Seperti itu selanjutnya. Mana tadi? Ini mana tadi? Ya, tarik garis. Garisnya. Ya. Nah, ini sama. Tulis. Nah, bantu ibu. Ya, tulis lagi apa lagi kegiatannya? Sesuai dengan yang ibu bilang tadi. Apa? Menyusun sepatu, kerak sesuai menyusun sepatu, kerak sepatu bisa masuk. Tuh. Yang termasuk aturan nah, termasuk aturan nah. Apa tadi? Apa merapikannya? Ini rak sepatu, sepatu minta izin masuk juga. Ayo cepat, ayo 5 menit lagi ketemu. Ayo, biar sama-sama kita kerjakan. Nah, terus ini, udah. Dengarkan. Baca ininya, kegiatannya. Kevin kegiatannya apa?
Iya, itu hasil dari kelompok. Kami dari kelompok 3 membacakan hasil tugas kami. 1. Budi menolong mendoakan orang tua. Yohanes membimbing adik mengerjakan PR. 3. Budi mendoakan orang tua. Siti membantu adik belajar. Hanif membantu ibu. Bangun tidur tepat waktu, sering. Merapikan tempat tidur, sering. Menyapu, sering. Merapikan buku, sering. Membantu ibu, sering. Tugas ketiga, Ciko menyapu halaman. Puji mengepel lantai. Nafisa mengelap kaca. Itu hasil. Ini ya, bisa. Berarti peraturan itu apa? Peraturan itu apa, Nak? Yang harus diapain peraturan itu? Iya, berarti kesimpulannya adalah peraturan itu harus sangat ditaati. Biar apa? Biar kehidupan kita itu bagaimana? Dan menjadi orang yang taat akan materi kita satu hari ini itu adalah aturan itu harus kita jalani di kehidupan kita agar apa? Kita itu menjadi anak yang disiplin, anak yang taat diperlakukan di sekolah dan di rumah. Biar kita itu menjadi anak yang soleh dan soleh, ya kan? Nah, itu tadi adalah materi pembelajaran kita pada satu hari ini. Untuk materi kita yang akan datang, kita akan mempelajari tentang organ-organ tubuh. Ya, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari organ-organ tubuh. Sudah? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya, Riji, pimpin doa Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa.